Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Larasati Sarabintang dengan NPM belakang 117 dan rekan saya. Hai, saya Nida Karlisa Ardiansa Wijaya dengan belakang NPM 124. Kami dari kelompok 14 yang bertemakan profil sosiolinguistik di Indonesia. Kami akan menjelaskan sedikit tentang profil sosiolinguistik di Indonesia nih teman-teman. Indonesia memiliki keragaman bahasa yang kaya, mencakup berbagai dialek, ragam bahasa, dan daerah yang tercermin dalam perbedaan geografis, sosial, dan budaya. Hubungan antara bahasa-bahasa yang berbeda, termasuk peminjaman kata dan frasa, campur kode, interferensi bahasa, bilingualisme dan multilingualisme, dan bahasa kontak. Fenomena ini mencerminkan dinamika komunikasi dalam masyarakat multibahasa. Bahasa terus mengalami perubahan sebagai respon terhadap faktor-faktor seperti globalisasi, urbanisasi, teknologi, dan migrasi. Perubahan ini mencakup evolusi kosakata, tata bahasa, dan struktur bahasa dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tren baru. Berbagai faktor sosial seperti konteks sosial, kelas sosial, usia, gender, kebudayaan, migrasi dan mobilitas, dan teknologi memengaruhi penggunaan bahasa dalam interaksi antar bahasa dalam masyarakat. Ragam dalam penggunaan bahasa mencerminkan aspek-aspek sosial dan budaya dari komunitas tersebut. Profil sosiolinguistik membantu memahami kompleksitas dinamika bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan politik di suatu wilayah atau komunitas. Ini meliputi pengakuan akan keragaman bahasa, analisis hubungan antar bahasa, perubahan bahasa, dan pemahaman terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bahasa dalam masyarakat multibahasa. Profil sosiolinguistik berperan dalam menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis kompleksitas hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial budaya dan politik yang membentuknya dalam masyarakat. Itulah penjelasan singkat tentang profil sosiolinguistik di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Terdapat 10 pertanyaan dari kelompok lain yang sudah terkumpul nih teman-teman. Bahasa dianggap memiliki ciri sosial dalam konteks sosiolinguistik karena penggunaannya selalu terkait erat dengan konteks sosial di mana bahasa itu digunakan. Berikut beberapa alasan utamanya. Yang pertama, bahasa adalah alat utama untuk komunikasi antar individu dalam masyarakat. Melalui bahasa, orang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan informasi satu sama lain yang memperkuat interaksi sosial dan kohesi masyarakat. Yang kedua, bahasa seringkali mencerminkan identitas sosial, budaya, dan etnis seseorang. Misalnya, dialek, aksen, dan pilihan kata dapat menunjukkan asal-usul regional, status sosial pendidikan, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, penggunaan bahasa diatur oleh norma dan nilai sosial. Terdapat aturan tentang bagaimana berbicara dalam situasi formal dan informal, dengan siapa kita berbicara, dan bagaimana bahasa mencerminkan sopan santun dan hierarki sosial. Yang keempat, bahasa berubah seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Inovasi linguistik seringkali muncul dari interaksi sosial dan kontak antar budaya, seperti penyerapan kata-kata baru dari bahasa lain, perubahan makna kata, atau perkembangan bentuk-bentuk bahasa baru dalam komunitas tertentu. Yang kelima, faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, gender, usia, dan etnisitas mempengaruhi cara individu berbicara. Studi sosiolinguistik menunjukkan bahwa variasi bahasa dapat dihubungkan dengan stratifikasi sosial di mana kelompok berbeda memiliki gaya bicara yang khas. Yang keenam, proses pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Misalnya, anak-anak belajar bahasa ibu mereka melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dalam konteks sosial yang bermakna. Demikian juga, pembelajaran bahasa kedua seringkali lebih efektif dalam lingkungan di mana terjadi interaksi sosial yang intensif dengan penutur asli. Dengan demikian, bahasa tidak hanya alat komunikasi, tapi juga mencerminkan dan membentuk interaksi serta struktur sosial.
Penggunaan bahasa Indonesia standar dan bahasa daerah di Indonesia mencerminkan profil sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, dalam konteks penggunaan, Indonesia standar digunakan dalam situasi formal seperti pemerintahan, pendidikan, dan media. Bahasa daerah digunakan dalam konteks informal, sehari-hari digunakan pada komunitas lokal. Yang kedua, dalam konteks identitas dan budaya, Indonesia standar memperkuat identitas nasional dan persatuan, sedangkan bahasa daerah menunjukkan identitas etnis dan budaya lokal. Yang ketiga, geografis. Indonesia standar dikenal dan digunakan di seluruh Indonesia. Sementara bahasa daerah terbatas pada wilayah asal etnis tertentu. Yang keempat, globalisasi dan urbanisasi. Indonesia standar terpengaruh bahasa asing dan lebih dominan di kota. Sedangkan bahasa daerah penggunaan menurun di kalangan generasi muda meskipun ada upaya pelestarian. Yang kelima, status sosial dan ekonomi. Indonesia standar dikaitkan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, sedangkan bahasa daerah lebih umum di kalangan masyarakat pedesaan dan ekonomi rendah. Ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika penggunaan bahasa di Indonesia. Sosiolinguistik memiliki peran penting dalam memahami fenomena multilingualisme di masyarakat Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama, analisis pola bahasa. Sosiolinguistik mempelajari bagaimana berbagai bahasa dan dialek digunakan dalam masyarakat, termasuk distribusi dan fungsi masing-masing bahasa dalam konteks sosial yang berbeda. Yang kedua, identitas sosial dan budaya. Sosiolinguistik membantu memahami bagaimana bahasa mencerminkan identitas etnis, budaya, dan regional, serta bagaimana individu dan kelompok menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan memperkuat identitas mereka. Yang ketiga, dinamika sosial dan ekonomi. Penelitian sosiolinguistik menyoroti hubungan antara bahasa, status sosial, dan mobilitas ekonomi, menjelaskan mengapa bahasa tertentu lebih dominan dalam konteks tertentu, dan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang keempat, pengaruh kebijakan bahasa. Sosiolinguistik menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penggunaan bahasa, termasuk upaya pelestarian bahasa daerah dan promosi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kelima, komunikasi antar budaya. Dengan mempelajari interaksi antar penutur bahasa yang berbeda, sosiolinguistik mengungkap bagaimana komunikasi lintas bahasa terjadi dan bagaimana konflik atau kesalahpahaman dapat diminimalisir melalui pemahaman sosio-kultural. Yang keenam, perkembangan pendidikan. Sosiolinguistik mendukung pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keanekaragaman bahasa di Indonesia, membantu merancang metode pengajaran yang efektif untuk siswa multibahasa. Dengan demikian, sosiolinguistik memberikan kerangka teoretis dan metodologis untuk memahami dan mengelola keragaman bahasa dalam masyarakat multilingual seperti Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam konteks sosiolinguistik mencakup beberapa aspek penting, antara lain bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dengan menciptakan dan memperkuat identitas nasional dan berfungsi sebagai alat pemersatu yang mengatasi keragaman etnis dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, dan dokumen resmi. Dan bahasa Indonesia menjadi medium utama untuk pengembangan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu penggunaan bahasa Indonesia di berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah dan universitas. Yang kedua, di daerah perkotaan, penggunaan bahasa Indonesia itu lebih dominan, terutama karena pengaruh media, pendidikan, dan pekerjaan. Di daerah pedesaan, meskipun bahasa daerah masih banyak digunakan, bahasa Indonesia tetap menjadi lingua franca. Yang ketiga, bahasa Indonesia lebih sering digunakan oleh kalangan
kelas menengah dan atas, yang mungkin memiliki akses lebih besar ke pendidikan dan media nasional. Kelas ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks formal. Yang keempat, generasi muda cenderung lebih fasih dan sering menggunakan bahasa Indonesia. Mereka sering bilingual atau multilingual, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa asing. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia diperluas melalui media massa, internet, dan teknologi komunikasi. Dengan demikian, bahasa Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk identitas nasional dan memfasilitasi komunikasi di seluruh lapisan masyarakat. Dalam perubahan sosial, yaitu ada urbanisasi, mengakibatkan penurunan penggunaan bahasa daerah di perkotaan, di mana bahasa Indonesia dan bahasa asing lebih dominan. Yang kedua, pendidikan formal yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar menyebabkan generasi muda cenderung lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Yang ketiga, dominasi media massa nasional yang menggunakan bahasa Indonesia berdampak pada penurunan penggunaan bahasa daerah dalam media dan hiburan. Selanjutnya yaitu dalam teknologi. Internet dan media sosial mempercepat pertukaran informasi, namun sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang dapat mengurangi penggunaan bahasa daerah dalam konten digital. Selanjutnya, akses mudah ke konten luar negeri dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya melalui internet dan televisi satelit dapat menggeser preferensi penggunaan bahasa daerah. Dari situlah terjadinya pertukaran budaya atau globalisasi yang membawa masuk budaya luar, termasuk bahasa, yang dapat menggeser preferensi penggunaan bahasa lokal dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, perubahan sosial seperti urbanisasi, pendidikan, dan dominasi media massa bersama dengan kemajuan teknologi secara bersama-sama membentuk lingkungan yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan memperkuat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing di Indonesia. Gender memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa seseorang. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa, termasuk dalam hal struktur, sintaks, dan kosakata. Selain itu, penggunaan bahasa dapat juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dalam penggunaan bahasa akibat perbedaan kelas sosial di Indonesia meliputi berbagai strategi. Yang pertama itu ada pengembangan program pendidikan bahasa. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia yang efektif melalui program-program pendidikan yang lebih spesifik dan berorientasi pada kesetaraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan lebih lanjut pada guru-guru dan pengajar, serta meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang kedua, ada penggunaan media sosial untuk pendidikan. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana pendidikan yang lebih efektif dan lebih luas, serta dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam penggunaan bahasa dengan cara membagikan informasi dan sumber daya pendidikan yang lebih luas dan lebih inklusif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia yang efektif, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial. Implikasi dari globalisasi terhadap profil sosiolinguistik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya, yang pertama itu pengaruh pada penggunaan bahasa Indonesia. Globalisasi telah mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, terutama di kalangan masyarakat muda. Banyak generasi Z yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, menghasilkan kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan linguistik yang ada, sehingga terjadi penggunaan bahasa yang tidak standar dan linguistik yang tidak sesuai. Yang kedua, ada pengaruh media. Media seperti radio, internet, dan merek-merek impor telah menjadi pendorong utama yang turut merusak bahasa Indonesia. Pengaruh globalisasi mempopulerkan di Indonesia
menyebar dengan cepat, dan memengaruhi kehidupan bahasa masyarakat kita. Hubungan antara bahasa dan masyarakat dalam sosiolinguistik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya. Sosiolinguistik memahami bahwa bahasa tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan mentransmisikan identitas sosial dan budaya. Perkembangan sosiolinguistik di Indonesia saat ini masih terus berkembang dan memperluas wawasan tentang bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat. Penelitian sosiolinguistik di Indonesia telah membantu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial dan budaya, serta bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Pengaruh media massa terhadap perkembangan bahasa di Indonesia sangat signifikan. Media massa berperan sebagai sarana informasi dan hiburan yang membantu dalam penyebaran pengetahuan, termasuk bahasa Indonesia. Dalam proses perkembangan bahasa, media massa memainkan peran yang penting dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab yang telah dibuka oleh kelompok 14. Kami sangat menghargai antusiasme dan kontribusi dari kelompok yang sudah bertanya. Benar sekali, Linda. Kami harap informasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari kelompok 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.